Oke, hanya tambahan sedikit mengenai telaah kritis tentang konflik. Konflik jangan dipandang semuanya negatif ya, dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Apakah semua konflik itu negatif? Tidak ya. Semuanya ada yang positif, ada yang negatifnya. Tergantung bagaimana kita mengelola ya. Kemampuan pribadi mengelola konflik disebut sebagai resolusi konflik, ataukah satu pemimpin atau secara bersama-sama tuh. Periode Pak Jokowi jadi presiden periode pertama dan kedua, mana yang lebih bagus sebenarnya? Ataukah periode begini, kita menghadapi perbedaan kepemimpinan di masa periode pertama dan kedua disebabkan pada periode pertama yang konflik itu ada disebut sebagai oposisi gitu. Artinya apapun kebijakan yang diambil itu jauh sebelumnya didiskusikan, dilemparkan ke publik kan, diwacanakan, ada reaksi mungkin dari oposisi gitu yang menentang gitu. Tapi ketika konflik itu dihilangkan dalam artian oposisi itu menjadi partner, artinya ya kebijakan itu apa saja itu lancar saja itu. BBM naik ya naik, Pertalite naik ya naik. Ya, orang asing masuk ke negeri kita makin banyak ya masuk aja. Kenapa? Nggak ada yang mau bisa menentang gitu ya. Hilangnya pertentangan tuh. Nah, pada posisi ini itu dibutuhkan konflik seperti itu. Artinya konflik dalam artian oposisi ya, dia mengimbangi. Karena tidak semuanya kan berjalan sesuai dengan harapan masyarakat dan undang-undang misalnya. Ketika melenceng, tugasnya orang yang berseberangan yaitu mengembalikan pada jalur yang sesungguhnya atau jalur yang sebenarnya gitu. Ya. Yang oposisi hari ini itu partai kecil dan hanya sedikit sekali, itu nggak diperhitungkan. Ataukah individu seperti misalnya Rocky Gerung ya, berkuar-kuar banyak tapi tidak berefek seperti efeknya ketika pada kekuatan besar gitu ya. Tetapi kita bersyukur ketika ada orang atau beberapa kelompok yang melakukan oposisi. Oposisi itu sangat penting. Dalam skala kampus, tema-tema, kalau tidak ada yang beroposisi gitu, itu bahaya itu. Ya, secara kebijakannya apa? Tapi ketika ada yang mengimbangi itu kan muncul nilai-nilai baru, kreativitas baru gitu ya. Seperti tadi yang disampaikan oleh temannya bahwa salah satu konflik yang bagus ketika munculnya kreativitas baru, inovasi baru gitu. Kita mengingat peristiwa Jepang ya, Indonesia itu 1945 kita sudah merdeka gitu dan menang. Jepang itu baru hancur waktu itu. Ya. Tapi kita menghadapi konflik berbeda gitu. Dia menghadapi konflik itu dia ambil satu jalan baru, kreativitas baru, inovasi baru. Mereka bangkit. Tapi apa yang terjadi hari ini? Semua apa yang kita miliki itu hampir semua dari sana. Mulai dari kendaraan itu kan, komunikasi ya, HP, motor, mobil, hampir semua kita beli dari sana. Padahal konfliknya itu dia kelola semacam persaingan baru yang mengharuskan kita berinovasi, berkreativitas yang nantinya akan berbeda dengan orang lain. Nah, konflik yang lain adalah hilangnya sumber-sumber yang ada, ya, sumber daya alam yang kurang misalnya, membuat orang untuk berpikir berkali-kali lipat melakukan inovasi-inovasi baru, menghadirkan ekonomi gitu, untuk hidup survive di negeri itu sendiri. Kalau di Indonesia orang apalagi di kampung apa-apa bisa makan, bisa hidup gitu ya, tanpa mikir panjang gitu. Jadi itu juga masalahnya. Kalau tidak ada masalah ya, atau kurang masalah itu. Nah itu tadi. Oke, bukan cuma perbedaan pandangan yang menyebabkan konflik. Ya. Ada minimal ada dua hal. Yaitu antara pikiran dengan hati gitu. Jadi konflik, ada namanya konflik batin, pernah dengar ya, konflik batin itu. Nah, itu juga masalah itu kan dari urusan pribadi. Ada orang yang bermasalah secara psikologis, nah itu kan juga konflik itu. Ya, bisa menyebabkan terjadinya konflik. Sebenarnya tidak ada masalah pada orang itu, tapi kita sendiri yang orang yang terkena gejala psikologis yang
tidak stabil itu membuat orang lain itu menjadi lawan atau menjadi orang apapun itu menjadi masalah gitu. Nah, itu mungkin dari dirinya yang harus diperiksa gitu kan, atau konsultasi. Nah, itu yang disebut sebagai konflik, tetapi bukan dari perbedaan pandangan, tetapi dari persoalan hati ya, persoalan emosional kita. Ataukah iri hati? Nah, itu kan banyak. Tiba-tiba tetangganya lewat ditendang gitu. Kenapa? Ternyata tetangganya itu udah punya 2 mobil. Ya dia motornya saja nggak bisa ganti. Itu kan bukan perbedaan pandangan ya, tapi karena persoalan hati yang tidak sehat itu ya, iri hati. Makanya dalam Islam Nabi mengatakan ya ada satu gumpalan daging kecil yang harus dijaga, itu hati. Kalau itu bagus itu bisa bagus semua yang lain. Kalau itu sudah jelek itu bahaya, harus dibersihkan secara baik-baik ya, karena itu menggerakkan kita. Oke. Di samping perbedaan pandangan tadi itu tidak selamanya ya. Kita harus menganalisis. Makanya dalam tema kelompok 1 ini menelaah secara kritis gitu. Mari kita mencoba kritis terhadap satu konflik, satu masalah gitu. Apakah betul-betul karena perbedaan pandangan ataukah karena persoalan ada hal lain. Contoh misalnya ada permasalahan secara sesama anggota di suatu perusahaan. Terus yang satunya mengadu ke pimpinan itu. Yang si A disalahkan, si B merasa benar itu. Seorang pemimpin yang bagus itu tidak semuanya harus menerima secara sepihak gitu. Dia harus mengirim tim untuk mengutus langsung apakah benar yang dikatakannya atau tidak. Apakah faktanya demikian atau tidak. Itu kan menarik ya. Atau kalau dia yang turun langsung melihat peristiwa-peristiwa itu, jangan sampai ada persoalan kebencian di dalamnya kan, persoalan emosi-emosi lain, atau ada perasaan yang tak tersampaikan, ditolak misalnya, kemudian ingin menjatuhkan karirnya orang yang tidak menerimanya, itu bisa saja. Nah, kalau pemimpin ceroboh itu mendengar seolah-olah dia sudah levelnya lebih atas yang satunya yang mengadu, itu semua yang dibawanya salah, itu keliru ya. Itu belum tentu. Oke. Sama saja di kelas ini ada satu orang mengatakan, Pak si ini kurang aktif atau nggak mengerjakan. Benar nggak mengerjakan? Coba tanya yang lain tuh. Ataupun kalau nggak mengerjakan, coba kita melihat riwayatnya ya, jejak rekornya di kelas itu gimana gitu. Ternyata dia paling aktif gitu. Pernah saya dapatkan gitu. Ini Pak nggak jelas teman saya yang kemana gitu. Nah, teman presentasinya sekalinya dia yang sendirian presentasi, temannya itu yang dikatain tadi nggak jelas itu di mana gitu, nggak tahu keberadaannya, belum datang memang. Terus dia mulai diserang oleh teman-temannya bahwa pertanyaan-pertanyaan, dia bingung gitu. Datang temannya itu yang tadi dikatakan nggak jelas kemana, itu semua yang menjawab. Ini kan kita harus seorang dosen harus bijak gitu melihat. Ya, mungkin ada hal lain gitu ya. Ini ada permasalahan lain di sini mungkin ya. Ada mungkin ya, ketidaksesuaian dan sebagainya, itu harus kita kritis melihat itu ya. Oke. Jadi tidak langsung saya katakan ini tidak berpartisipasi. Kalau mungkin tidak berpartisipasi dalam penulisan ini, tapi di dalam kelas itu kan bantuannya luar biasa gitu. Ya, kalau memang dianggap tidak terlibat dalam penulisan makalah, ternyata di dalam forum itu dia semua yang menyelesaikan semua pertanyaan rumit dari teman-temannya. Itu kan orang hebat namanya. Nah, jadi hal-hal begini kita harus kritis. Jadi jangan semua menerima pendapat orang lain saja, tidaknya. Banyak hal lain yang banyak sisi gitu ya yang bisa dilihat. Oke, ada pertanyaan? Kalau silakan kalau ada yang ingin ditanyakan sebelum kita selesai. Kemudian yang bertanya tadi sama yang menyangga ditulis ya. Kalau bisa berapa kali pun dia bertanya menyangga orang yang sama, itu tetap ditulis sekian 1, 2, 3, 4 gitu ya. Jadi itu tulis ya. Tadi karena itu penting. Oke. Mengenai amal tadi itu lokasi konflik ya. Lokasi konflik itu tidak selamanya menunjukkan tempat itu. Bisa karena persepsi tadi, lokasinya di persepsi, lokasinya di hati itu bisa. Lokasinya pada perseorangan ataukah kelompok atau ke satu organisasi ya. Itu bisa. Oke, kelompok atau satu organisasi.
Nah, hal lain juga yang menghasilkan konflik biasanya munculnya nilai-nilai yang baru terhadap satu pemahaman tertentu pada satu kelompok. Misalnya yang awalnya kelompoknya ramah-ramah saja, tiba-tiba ada satu orang yang ya masuk ke organisasi terlarang gitu misalnya, atau organisasi yang disebut sebagai organisasi yang dianggap kurang bagus gitu ya, negatif, bertentangan dengan Pancasila misalnya. Oh, tiba-tiba semuanya salah gitu kan. Akhirnya apa-apa haram, yang lainnya kalau tidak sesuai dengan pemikirannya itu haram. Nah, itu kan bisa menyebabkan konflik. Nah, bagaimana cara menyelesaikan itu? Kita mendudukkan secara baik-baik, diskusi secara baik-baik, okay. Itu penting ya. Jadi jangan juga langsung disalahkan, tapi mencoba mengembalikan secara perlahan-lahan. Gitu. Kita melihat bagaimana cara Nabi menyelesaikan masalah itu tidak dengan kekerasan dan emosional. Dia menempuh jalur yang betul-betul damai gitu. Oke. Kecuali dalam keadaan terpaksa, itu pun dalam keadaan terpaksa tidak sembarangan itu. Perempuan harus dijaga, anak-anak kecil tidak boleh dilibatkan, tidak boleh merusak fasilitas negara, gitu kan, tidak boleh merusak alam gitu, sumber-sumber air tidak boleh dirusak. Itu cara Islam menyelesaikan satu masalah yang sangat genting itu. Bayangkan pada posisi Nabi diserang dalam posisi perang itu saja, Nabi masih memikirkan itu kan. Anak-anak orang yang lemah, tak berdaya harus dilindungi. Pokoknya pelanggaran besar ketika orang tak bersalah digempur habis-habisan itu. Nah, itu sumber-sumber air jangan dirusak ya, sumber-sumber kehidupan jangan itu memang beda dengan konflik hari ini. Konflik hari ini karena perebutan wilayah ya, perebutan sumber daya alam itu, perebutan energi macam-macam. Oke, munculnya nilai-nilai baru ya terhadap satu kelompok. Bisa saja dalam sekolah pun bisa terjadi masalah atau dalam dunia pendidikan. Misalnya seorang guru PNS umur 45 tahun, 50 tahun lebih diperhadapkan situasi kondisi 2020, 2021, 2020 era pandemi misalnya. Terus Pak guru ini yang sudah sesepuh ini dipaksa harus berhadapan dengan generasi milenial, generasi Z yang kemampuan teknologinya itu begitu canggih gitu. Di Salatiga beberapa guru konsultasi, Pak, buat Facebook saja atau mengelola Facebook saya bingung gitu. Gimana caranya Zoom, gimana caranya mengupload ke video di YouTube itu ngajar. Nah, ini kan persoalan nilai-nilai baru yang muncul gitu. Karena adanya pandemi gitu kan, adanya pandemi. Di sisi lain orang mungkin mengatakan itu negatif. Tapi bagi orang yang menangkap secara peluang ini, wah, ini memunculkan kreativitas baru ya, bagaimana orang bisa berkarya gitu. Bagaimana orang bisa berkarya tanpa proses panjang gitu, karena adanya teknologi dan sebagainya gitu. Cara-cara mengajar yang lama ditinggalkan dengan menjemput pola-pola yang baru, itu kan nilai-nilai baru yang muncul gitu. Nah, bagi orang yang kesulitan itu merasa konflik gitu. Atau guru yang menghadapi masalah seperti itu dipaksa untuk sesuai dengan kondisi hari ini zaman milenial, kalau dipaksakan itu bisa menjadi konflik. Nah, bagaimana caranya supaya nggak jadi konflik? Itu diajak untuk ke hotel supaya penelitian atau pemahaman gitu. 3 hari Pak, kita adakan di tempat sejuk misalnya, atau di wisata, atau Bapak, Ibu dan Bapak gurunya diajak di hotel, dibuatkan seminar itu bagaimana cara meningkatkan kualitas. Nah, itu kan salah satu cara yang ditempuh. Jadi tidak langsung diberhentikan, itu bahaya ya, apalagi guru senior itu. Tiba-tiba kepala sekolah masih muda, semua yang tua disingkirkan semua, itu bahaya. Posisinya bahaya ke depannya, karena gimana pun dia itu punya pengaruh besar dan punya kebijakan yang bisa punya channel yang banyak ya, itu bisa dijatuhkan sehebat apapun Anda. Jadi seorang pemimpin yang cerdas meski muda, dia harus menghormati orang tua. Kalau bisa ya diangkat lebih tinggi lagi posisinya gitu ya. Kalau misalnya memang tidak bisa lagi mengajar, Pak, gimana kalau Bapak kita sudah sepakat ini sesuai rapat kami semua ini Pak, atau Bu, Bapak itu pengen kita mengangkatnya sebagai pengawas kami gitu kan, atau mentor kami gitu. Jadinya kan tidak dilibatkan pada posisi yang penting, tetapi dia seolah-olah dinaikkan
jawabannya itu ya di penghargaan itu salah satu manajemen yang bagus ya. Oke, mungkin seperti itu untuk hari ini. Nanti siap-siap kelompok 2.